Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi diskusi kami mengenai pengertian alokasi biaya dan estimasi biaya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Faranisa Bogdadi, Nurul Moko Agow, Novelia Imung, Pranasista Tahulending, Baby Zelvia Manggo, Meisa Kalangi, dan Stefania Wangko. Pengertian alokasi biaya dan estimasi biaya. Dalam alokasi biaya akan mengalokasikan biaya-biaya yang terjadi di Departemen Jasa atau Supporting Department ke Departemen Produksi dan akhirnya dialokasikan ke produk atau jasa yang dihasilkan. Proses alokasi biaya ini memerlukan pemilihan dasar alokasi biaya atau cost driver yang tepat. Pelaksanaan sebuah proyek konstruksi sangat berkaitan erat dengan proses manajemen di dalamnya. Pada tahap ini, pengelolaan anggaran biaya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut perlu dirancang dan disusun sedemikian rupa berdasarkan sebuah konsep estimasi yang terstruktur sehingga menghasilkan nilai estimasi rancangan yang tepat dalam arti ekonomis. Menurut Abdillah tahun 2014, estimasi biaya adalah perkiraan atau perhitungan biaya pembangunan. Nilai estimasi anggaran yang disusun dikenal dengan istilah rencana anggaran biaya atau RAB. Dalam penyelenggaraan sebuah proyek konstruksi, estimasi biaya memegang peranan penting khususnya dalam bagian manajemen konstruksi. Peran strategis alokasi biaya. Peran strategis alokasi biaya ini mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama, menentukan biaya departemen yang akurat dan biaya produk atau accurate departmental and product cost sebagai dasar untuk melakukan evaluasi efisien biaya departemen dan probabilitas dari berbagai produk untuk pelaporan keuangan serta kepatuhan pajak. Yang kedua, memotivasi manajer untuk menggerakkan segala upaya tingkat tinggi dalam mencapai tujuan akhir manajemen puncak. Yang ketiga, menyediakan insentif yang tepat bagi manajer untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan tujuan manajemen puncak. Yang keempat, secara wajar menentukan imbal jasa yang diperoleh manajer atas upaya dan keahliannya serta efektivitas pengembalian keputusan mereka. Selanjutnya, 4 tujuan peran alokasi biaya. Tujuan pertama dan yang terpenting membutuhkan metode alokasi biaya yang cukup akurat untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen yang efektif mengenai produk dan departemen. Tujuan kedua adalah memotivasi manajer yang berarti bahwa agar dapat efektif, alokasi biaya harus memberikan imbal jasa kepada manajer departemen atas penurunan biaya yang harus memberikan imbal jasa kepada manajer departemen atas penurunan biaya yang diharapkan. Tujuan ketiga adalah menyediakan intensif untuk pengembalian keputusan yang akan dicapai ketika alokasi biaya menyediakan intensif yang efektif untuk setiap manajer yang bertindak secara otonom dengan cara yang konsisten dengan tujuan manajemen puncak. Tujuan keempat adalah kewajaran yang tercapai ketika alokasi biayanya jelas, objektif, dan diaplikasikan secara konsisten. Dasar alokasi biaya yang paling objektif hanya ada ketika hubungan sebab akibat dapat ditentukan. Isu etika dalam alokasi biaya. Isu etika muncul ketika biaya dialokasikan ke produk atau jasa yang dihasilkan baik untuk pasar yang penuh kompetensi maupun badan publik atau departemen pemerintah. Dalam mengimplementasikan metode alokasi biaya adalah isu ekuitas atau kewajaran yang muncul ketika unit pemerintahan mengganti biaya institusi swasta atau ketika unit pemerintahan memberikan pelayanan kepada publik dengan uang pembayaran. Pengaruh dari metode alokasi yang dipilih terhadap biaya produk yang dijual atau dibeli dari anak perusahaan di luar negeri. Apa saja tujuan alokasi biaya? Beberapa tujuan penting berhubungan dengan alokasi biaya departemen, pendukung ke departemen produksi, dan akhirnya ke produk tertentu. Yang pertama, untuk menghasilkan satu kesepakatan harga yang menguntungkan. 2. Untuk menghitung probabilitas lini produk.
Yang ketiga, untuk memprediksi pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. 4. Untuk menilai persediaan. 5. Untuk memotivasi para manajer. Estimasi biaya merupakan pengembangan hubungan yang baik antara objek biaya dengan penggerak biayanya untuk tujuan memprediksi biaya. Estimasi biaya memfasilitasi manajemen strategi dengan 2 cara yang penting, yaitu yang pertama, estimasi biaya membantu memprediksi biaya yakni masa yang akan datang dengan menggunakan penggerak biaya berdasarkan aktivitas, volume, struktur, atau pelaksanaan yang diidentifikasi sebelumnya. Yang kedua, estimasi biaya membantu mengidentifikasi penggerak biaya utama untuk suatu objek biaya dan penggerak biaya tersebut yang paling berguna dalam memprediksi biaya. Berikut 6 langkah estimasi. Tahap 1, mendefinisikan objek biaya yang akan diestimasi. Meskipun tampaknya merupakan hal yang mendasar, mendefinisikan biaya tertentu yang akan diestimasi seharusnya dilakukan secara hati-hati. Tahap kedua, menentukan penggerak biaya. Penggerak biaya merupakan faktor penyebab yang akan digunakan dalam estimasi biaya. Tahap ketiga, mengumpulkan data yang konsisten. Data harus konsisten dan akurat. Konsisten artinya setiap periode data yang dikalkulasikan menggambarkan dasar akuntansi yang sama dan seluruh transaksi dicatat dengan tepat berdasarkan periode terjadinya. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu membuat grafik data. Tujuan pembuatan grafik data adalah untuk mengidentifikasi pola yang tidak umum. Adanya pergeseran atau ketidaklinearan data harus diberikan perhatian khusus dalam pengembangan estimasi. Tahap kelima, memilih dan menggunakan metode estimasi. 2 metode estimasi yang disajikan pada bagian berikutnya berbeda kemampuannya dalam memberikan estimasi biaya yang paling akurat jika dibandingkan dengan biaya keahlian dan sumber daya yang digunakan. Akuntan manajemen memilih metode yang memiliki tingkat ketepatan pertukaran biaya terbaik terhadap tujuan estimasi. Dan tahap yang terakhir yaitu menilai keakuratan estimasi biaya. Tahap terakhir yang penting dalam estimasi biaya adalah mempertimbangkan potensi kesalahan estimasi yang dibuat. Selanjutnya, metode estimasi biaya. Beberapa metode estimasi biaya menurut Soeharto tahun 1997 adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode parameter ialah metode yang mengaitkan biaya dengan karakteristik fisik tertentu dari objek, misalnya luas, panjang, volume, dan sebagainya. Yang kedua, memakai daftar indeks harga dan informasi proyek terdahulu, yaitu dengan mencari angka perbandingan antara harga pada suatu waktu atau tahun tertentu terhadap harga pada waktu atau tahun yang digunakan sebagai dasar. Yang ketiga, metode menganalisis unsur-unsur atau elemen cost analysis, yaitu dengan cara menguraikan lingkup proyek menjadi unsur-unsur menurut fungsinya. Yang keempat, metode faktor, yaitu dengan memakai asumsi bahwa terdapat angka korelasi di antara harga peralatan utama dengan komponen-komponen yang terkait. Yang kelima, quantity take-off, yaitu dengan membuat perkiraan biaya dengan mengukur kuantitas komponen-komponen proyek dari gambar, spesifikasi, dan perencanaan. Dan yang terakhir, metode harga satuan, yaitu dengan memperkirakan biaya berdasarkan harga satuan, dilakukan bila mana angka yang menunjukkan volume total pekerjaan belum dapat ditentukan dengan pasti, tetapi biaya per unitnya atau per meter persegi per meter kubik telah dapat dihitung. Sekian presentasi kami mengenai pengertian alokasi biaya dan estimasi biaya. Semoga apa yang disampaikan di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.